Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Re. Kamu di mana sekarang? Udah diangkut? Entah kenapa perasaan aku nggak enak banget. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Angkotnya sudah datang. Aku pergi dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah, udah jam segini, tapi kok Rehan belum pulang-pulang juga ya. Rehan kok lama sekali sih? Baru imsak deh. Astagfirullah. Anak kecil, anak kecil. Coba kamu telepon dia. Berhenti. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Berhenti. Ada kecelakaan, Pak. Kami butuh bantuan. Lain. Mana ini? Langsung ya, satu, dua, tiga, Bapak. Halo, Halo, Assalamualaikum. Bisa saya bicara dengan suami saya? mungkin suami Mbak korban kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan di mana, Mas? Semua korbannya Mbak sudah dibawa ke rumah sakit Jakarta Medikal. Suster, di mana pasien mengalami kecelakaan angkot? Di ruang UGD, Bu. Najwa? Rehan. Rehan, kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku tidak apa-apa, Najwa. Kamu jangan khawatir. Syukur, terima kasih ya Allah. Ini juga karena doa-doa kamu. Tapi bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku tadi nelpon ke handphone kamu, tapi yang ngangkat orang lain dan dia bilang kamu mengalami kecelakaan. Tidak usah khawatir. Karena aku tidak apa-apa. Tapi ada anak kecil yang terluka karena kecelakaan itu, makanya aku antar kemari. Sekarang gimana keadaannya? Dia di dalam. Dia sudah tidak apa-apa, tapi dokter masih menanganinya. Syukurlah. Aku tahu, Najwa, kamu sangat mengkhawatirkan aku. Tapi jangan khawatir, seperti kamu lihat aku tidak apa-apa. Insya Allah aku akan selalu bersamamu. Untuk selalu bisa melindungimu. Jantung aku rasanya hampir berhenti waktu aku dengar kamu mengalami kecelakaan. Aku nggak bisa ngebayangin hidup aku kalau nggak ada kamu. Kamu lihat kan aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jadi sekarang, kamu tidak perlu lagi bersedih hati. Aku mau kamu tersenyum lagi untukku. Kita berdoa aja, Mami. Mudah-mudahan gak ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Al, bagaimanapun juga Dion tetap anak Mami. Adik kamu, Al. Mami gak mau kehilangan salah satu dari kalian. Iya, Mi, aku tahu. Aku juga gak pernah membenci Dion kok, Mi. Yang terpenting sekarang kita berdoa aja. Mudah-mudahan Dion bisa cepat siuman. Aku nggak bisa pura-pura terus pingsan kayak gini. Makin lama di sini bisa membuat aku tambah sakit.
Bapak sudah siuman? Iya. Mami saya mana, Sus? Mami saya. Sebentar, saya panggilkan ya. Permisi Pak, Bu. Pasiennya sudah siuman. Alhamdulillah, Mi. Ayo, Mi. Dion, maafin Mami sayang. Mami gak punya maksud untuk pukul kamu sampai kamu hampir mati. Mami menyesal sayang. Mami sayang sama kamu. Kamu cepat pura-pura sedih dan pura-pura menyesal supaya Aldi yakin dan dia akan membayar hutang-hutang kamu. Udah, Mi. Mami nggak usah cemas kayak begini. Yang terpenting kan sekarang dia udah siuman. Aldi, maafin aku, Aldi. Aku tahu aku selama ini udah jahat sama kamu. Aku bukan seorang adik yang baik. Aku tahu pasti sulit untuk kamu memaafkan aku. Dan aku juga udah pasrah, Aldi. Lagian ngapain juga aku diselamatin. Biarin aja aku mati kemarin. Udahlah, kamu gak usah ngomong seperti itu. Aku udah maafin kamu. Yang terpenting kan sekarang kamu udah siuman, kondisi kamu udah membaik. Makasih, Aldi, makasih. Aku malu sama diri aku sendiri. Karena udah banyak sekali dosa yang udah aku lakukan. Dah, yang terpenting sekarang kamu sehat, dan mending sekarang kamu balik ke rumah. Aldi, kamu betul ngomong seperti itu, Memangnya ada yang salah dengan ucapan aku, Mami? Aku juga gak mungkin kan ngeliat dia seperti ini. Bagaimanapun juga dia ini adik aku. Paling tidak kalau dia di rumah, ada Mami kan yang bisa memonitor kesehatannya dia. Kenapa tiba-tiba Aldi berubah pikiran dan mengizinkan Dion untuk kembali ke rumah? Apa yang sedang dia rencanakan? Kok kamu bawa Dion pulang ke rumah ini? Kenapa? Kamu terkejut? Kamu lupa rumah ini kan rumahnya Dion juga. Jadi wajar kalau dia tinggal di sini. Iya, tapi kan dia udah hianatin kamu. Kamu nggak takut dia melakukan hal yang sama lagi? Nusuk kamu dari belakang. Nita, kamu lupa. Waktu aku bawa kamu kembali ke rumah ini, aku tidak melihat masa lalu. Aku melakukan hal yang sama dengan Dion. Bagaimanapun juga kan Dion tetap aja keluarga aku. Dan hubungan keluarga itu tidak bisa digantikan dengan harta. Aku cuma meminta tolong sama kamu. Tolong kamu bantuin Mami buat ngerawat Dion. Ngerawat Dion? Tapi kan ada Mami. Kamu masa tega sih lihat Mami kecapean hanya ngerawat Dion terus? Kalau ada kamu kan bisa saling membantu. Sudahlah, Anita. Jangan berdebat lagi. Sebagai seorang istri yang baik, kamu harus ikuti perintah suami. Sekarang kamu antar dia ke kamarnya. Mami bangga sama kamu. Kamu sudah mempersatukan keluarga kita yang tercerai-berai. Terima kasih, Al. Mami masuk dulu ya, Mami urus Dion. Mami sedang berpikir, apa yang menyebabkan Aldi begitu berubah drastis seperti ini? Ya, Mi, aku juga bingung. Sekarang dia tuh peduli sama aku. Dia bikin tempat tidur buat bayi. Dia desain kamar aku pakai gambar bayi. Dan sekarang dia udah nggak egois kayak dulu lagi, Mi. Sepertinya Aldi sudah sadar untuk menjadi orang yang baik. Setelah kemarin dia membawa kamu pulang, Anita. Sekarang tiba-tiba dia memperbolehkan Dion untuk tinggal di sini. Aku curiga. Sepertinya Aldi mempunyai rencana besar buat kita semua.
Jangan berisik. Ini aku, Priti. Aku bukan hantu. Ini tidak mungkin terjadi. Pandangan saya pasti salah. Mr. Chopra mengatakan kalau kamu itu sudah meninggal karena... Sudah, aku. Lupakan masa lalu. Yang penting sekarang, Priti is back. Dan aku siap mengambil Rehan dari Najwa. Jadi, yang Najwa lihat itu adalah benar-benar kamu? Iya. Memang selama ini aku menjadi bayang-bayang dia. Aku ikuti dia kemanapun dia pergi. Aku mau buat dia jadi gila. Selama ini kami benar-benar percaya kalau kamu sudah meninggal. Tapi sekarang ibu jadi tahu. Pasti ini adalah salah satu rencana cerdas kamu untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kamu. Iya. Tapi rencanaku tidak akan berhasil kalau ibu tidak bantu aku. Tentu saja Priti. Dengan senang hati ibu akan bantu kamu untuk membuat Najwa menjadi benar-benar gila. Kamu memang hebat. Alhamdulillah. Jadi Non Priti tidak meninggal. Najwa, bisa tolong ibu pusing kepalanya. Bunda kenapa, Bun? Atau mau aku antar ke dokter? Nggak usah. Ibu cuma pusing. Mungkin kalau kamu pijitin sedikit, ibu bisa sembuh. Ya udah, biar aku pijitin ibu. Priti? Bu, tadi aku melihat Priti tadi ada di jendela, Bu. Bunda, aku benar-benar gak bohong. Kali ini aku gak mungkin salah lihat. Nggak ada siapa-siapa di situ, Najwa. Nggak ada orang. Bu, demi Allah aku gak mungkin salah lihat. Tadi aku melihat Priti berdiri di jendela itu. Dia senyum sama aku. Najwa, kamu itu pasti berhayal. Itu tidak ada siapa-siapa di sana. Kamu ini pasti dihantui rasa bersalah karena kamu telah mengambil Rehan dari Priti. Karena itu kamu merasa melihat Priti terus-menerus. Aku gak mungkin. Aku gak mungkin salah lihat dan aku gak mungkin berhalusinasi. Aku yakin Priti masih hidup, Priti ada di sini. Aku harus memastikan sendiri. Najwa! Priti! Najwa? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Najwa? Tadi aku melihat Priti, Bunda. Priti tadi ada di situ. Sudahlah, Najwa. Kamu itu jangan membuat ibu jadi bingung dengan omong kosong kamu. Kamu kalau mau gila, gila aja sendiri. Bunda, kenapa Bunda masih gak bisa percaya sama aku? Aku bisa tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Aku bisa tahu mana yang nyata dan mana yang enggak, Bunda. Enggak, ibu yakin otak kamu itu sudah kacau. Kamu tadi bilang kamu ngeliat Priti. Dia sekarang mana? Nggak ada siapa-siapa kan di sini? Ibu yakin karena kamu merasa sangat bersalah kepada Priti. Jadi di dalam otak kamu itu seolah-olah kamu melihat Priti. Padahal tidak ada apa-apa sama sekali. Priti mati bunuh diri. Dan itu gara-gara kamu mengambil Rehan dari dia. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak mungkin Priti menjadi hantu, Bunda. Kalau begitu aku akan membacakan Yasin untuk Priti.